sampaikan terima kasih. Memasuki acara inti, yakni pengajian Ahad pagi sekaligus doa bersama yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Haji Slamet Abadi, Sekretaris Lembaga Pembinaan Masjid Mushola, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjarnegara. Kepada beliau kami persilakan. Waktu sudah pukul 11 kurang 10. Zuhuripun jam pinten? Setengah 12. Pinten menit malih? 30 menit lagi, 40. Insya Allah materi yang saya siapkan untuk saya sampaikan 2 jam akan saya ringkas menjadi setengah jam mawon. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Kula nggak setuju banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi la fawza illa fi ta'atihi ولا عز إلا في التذلل لعظمته ولا غني إلا في الافتقار إلى رحمته ولا هدي إلا في الاستهداء بنوره ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kami hormati dan betul-betul saya takzimi segenap atau pimpinan daerah Muhammadiyah Banjarnegara, Ustadz kami, guru kami Bapak Sobri yang alhamdulillah hadir langsung selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjarnegara. Yang kami hormati pula Bapak sampingnya Pak Dewan, ya, alhamdulillah juga hadir. Beliau PCM Mandiraja, Masya Allah. Yang kami hormati pula Pak Camat Merden yang mudah-mudahan selalu pundi? Oh, kula salah nggih. Nggih, salah pangapunten. Camat Merden. Camat Purwonegara. Alhamdulillah. Tapi hikmahnya salahnya saya panjenengan dedose pun boten ngantuk malih leres. Nggih, tapi nggih panasnya tetep ya. Masuk kipasan mawon. Nggih, Bapak Camat Purwonegara. Pangapunten Pak, salah mau. Purwanegara. Nggih. Forkompinca. Nggih, yang hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian pimpinan cabang Muhammadiyah Merden beserta dengan jajarannya. Kemudian sinten malih yang belum tersebut, para calon penerima manfaat MBG atau MBM PCM Merden, kemudian juga para pejuang
dan para investor, MBM, Merden dan seluruhnya, para bapak, para ibu sekalian, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sehat, kula panjenengan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kedah syukur. Nggih Bu, nggih. Pak, syukur tidak cukup dengan lisan. Kata orang soleh, mawaman syakara bilisanihi walam yaskur bi jami'i a'dha'ihi. Barang siapa yang hanya bersyukur dengan lisannya saja, saya sudah bersyukur, atau bahkan hanya sekedar mengucapkan hamdalah saja, alhamdulillahirabbil alamin, siapapun bisa. Bukan hanya orang Islam, bahkan orang non muslim juga bisa mengucapkan alhamdulillah. Ting batur onten bos napa niku, bos toko boten, toko bangunan niku orang Cina non muslim, tapi ketika ditanya priwe bah rame apa orang, alhamdulillah rame niku. Orang muslim pun bisa mengucapkan alhamdulillah. Maka orang muslim wujud dari syukurnya tidak cukup dengan lisannya saja, tapi dengan seluruh anggota badannya. Kata ulama, kata orang soleh tadi, wamal syakara bilisanihi walam yaskur bi jami'i a'dha'ihi. Barang siapa yang dia hanya bersyukur dengan lisannya saja, tapi anggota badannya tidak menunjukkan merasa dia bahwa dia adalah orang yang bersyukur. Tangannya mengambil yang bukan haknya, mata melihat yang sesuatu yang tidak baik, kaki melangkah pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang soleh ini kemudian mengatakan, kamatsali rajulin lahu kasaun, dia seperti seseorang yang dia punya baju tapi yang dia pakai hanya separuh saja. Lengene hanya dipakai separuh saja, sementara yang satu boten. Nggih, kinten-kinten memper napa boten? Boten. Cobi bayangkan panjenengan melihat saya sekarang berdiri di sini, kok saya baju putih ini hanya dipakai separuh saja. Kinten-kinten komentar panjenengan pripun? Ala wong ora waras. Nggih. Ora waras kok kon mlebu munggah. Atau siapapun hari ini yang dia hanya memakai pakaian separuh saja, bisa dipastikan bahwa ternyata dia itu orang sedang tidak waras. Maka agar kita semuanya itu waras, kita bersyukurnya tidak cukup lisan saja, tapi seluruh anggota badannya itu harus bersyukur. Sholawat serta salam mari senantiasa kita aturaken dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, keluarga beliau dan orang-orang yang saleh yang senantiasa istiqamah melaksanakan sunnah-sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Para bapak, para ibu sekalian rahimakumullah, kesempatan siang hari ini pengajian Ahad Wage dan launching Dedos Ahad pagi salah maning. Tuh merga grogi nih, estu merga grogi. Di depan saya para kesepuan-kesepuan, para senior saya, sementara kula niku baru nggih bocah niki nggih. Saya baru kelahiran saya 82, umur 43 Oktober kemarin baru 43. Itu harus berbicara di depan panjenengan semuanya para kesepuan menika estu dak-dik-duk-der. Oke, dua insyaallah kami akan menyampaikan waktu setengah jam. Insyaallah seperempat jam untuk pengajian Ahad Wage yang Ahad pagi. Astagfirullahaladzim. Soalnya ting batur Ahad pagi ya. Seperempat jam untuk pengajian Ahad pagi, motivasi kita semuanya tentang pengajian Ahad pagi dan pengajian yang lainnya. Kemudian yang kedua kami akan menyinggung tentang
SPPG MBG PCM Merden. Bismillah. 1 Ahad pagi. Mboten salah malih insyaallah. Ahad pagi dan pengajian-pengajian yang lain niku penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa penting? Termasuk saya saat dihubungi diminta oleh Kiai Jumadi Ulan. Dari Pak Sobri bau, Kiai Jumadi menghubungi saya dan meminta saya untuk berbicara pada kesempatan kali ini. Menikah saya sempat apa ya Pak Ora, tapi saya yakin dan saya bertekad hadirnya saya di sini untuk 2 hal, dan panjenengan juga hadirnya di sini niatkan 2 hal, Pak Bu, niatkan 2 hal. Dengan 2 hal insya Allah panjenengan akan mendapatkan 5 kemuliaan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Ini berdasar dari riwayat Rasulullah SAW yang juga sering favorit saya untuk menyampaikan di saat acara-acara pengajian Ahad pagi ini. Rasulullah SAW menyampaikan, yunsabu li ta'ifatin minan nas karasiyah haulal ars, wujuhuhum kal qamar lailatal badr, yafza'un nas wa hum la yafza'un, wa yakhafun nas wa hum la yakhafun, wa hum awliya'ullahi alladzi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qila man haula'i ya Rasulullah? Humul mutahabuna fillah wal mutajalisuna fihi. Niat kula panjenengan teng mriki 1 silaturahim, 2 bermajlis sinau ngaji tambah ilmu. Nggih. Dalam pengajian-pengajian yang lain, panjenengan hadir, panjenengan datang, niatkan 2 ini minimal niatkan 2 ini. Saya mau hadir pengajian Ahad pagi ataupun Ahad siang ataupun pengajian-pengajian yang lainnya ba'da maghrib dan yang lain sebagainya, niatkan bahwa saya hadir dalam rangka bersilaturahim, ketemu kanca sedulur, ketemu teman-teman, ketemu guru, ketemu siapapun, berkumpul dan bersilaturahim. Kemudian yang kedua, saya datang ngaji dalam rangka menambah ilmu, bertolabul ilmi. Inilah yang disinggung oleh Rasulullah SAW dalam riwayat tadi. Yunsabu li ta'ifatin minan nasi karasiyah al-ars, diberikan kelak di yaumil qiyamah akan ada sekelompok manusia, segolongan manusia. Yang manusia, segolongan manusia ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kursi-kursi di sekitar ars. Yunsabu li ta'ifatin minan nasi karasiyah al-ard, diberikan kepada segolongan manusia kursi-kursi di sekitar ars, setunggal diberi kursi. Kursi ini empuk, sofa yang saya yakin tidak ada di dunia ini. 1 diberi kursi. Wujuhum kal qamar lailatal badr, wajah-wajah mereka kal qamar lailatal badr, seperti bulan pada bulan purnama. Artinya wajah mereka berseri-seri, guyang-guyu, mesam-mesem, merga seneng, merga bahagia. 2 setunggal apa? Diberi kursi. 2 wajah berseri-seri. Yafza'un nas wa hum la yafza'un, manusia-manusia yang lain khawatir, mereka tidak punya rasa khawatir. Tenang hati ini, karena duduk manis di kursi yang empuk sambil mesem, monggo bayangkan. Panjenengan mawon agar duduk di depan rumah, duduk di kursi depan rumah sambil guyang-guyu karo napa niku ngopi, dolan HP, terus medang diwul tale
pun istimewa. Kok kondisi seperti itu kelak akan terjadi di hari kiamat? Orang-orang, satu gerombol orang-orang yang dia diberi kursi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia wajahnya berseri-seri mesan-mesan, yang dia tidak diberikan rasa khawatir, dan yang keempat wa yakhafun nas wa hum la yakhafun, dan manusia-manusia yang lain takut sementara mereka tidak takut. Tidak diberikan rasa khawatir, tidak diberikan rasa takut. 4. Dan yang kelima, wa hum awliya'ullahi alladzi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan mereka itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wali-wali Allah. Diketok palu Rasul modok palu tok, dia itu wali Allah. Yang sekarang mungkin banyak orang mengaku sebagai wali, tapi saat itu orang itu disebut sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wali. 5. Kebahagiaan. Napa mawon? 1. Kursi. 2. Mesa-mesa berseri. 3. Tidak diberi rasa khawatir. 4. Tidak diberi rasa takut. 5. Disebut sebagai wali Allah. Bu, wonten pinten Bu? Gangsal. Napa mawon? 1. Beri kursi. 2. Napa? Berseri-seri. 3. Tidak diberi rasa khawatir. 4. Tidak diberi rasa takut. 5. Disebut sebagai wali Allah. Apal nggih? Estu saniki apal mungkin teng dalem. Ampun. Tetap kimutan, mudah-mudahan. Sebutkan malih agar apal, agar tidak lupa nanti di rumah dedos sangu, dedos oleh-oleh panjenengan pulang ke rumah nanti, bahwa nanti akan ada orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 kenikmatan. 1 nopo? 2. 3. Hadir. 4. 5. Disebut sebagai wali Allah. Apal Bu? Nopo? Mungkin monggo bisa dibagikan, diberikan kepada oleh-oleh kepada keluarga yang tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Akan ada orang yang mendapatkan 5 kebahagiaan tadi. Siapa mereka? Disinilah kemudian para sahabat saat mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata seperti itu, para sahabat kemudian bertanya, Man haulai ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, mereka itu siapa? Siapa mereka yang diberi kursi? Siapa mereka yang wajahnya berseri-seri? Siapa mereka yang tidak khawatir, tidak takut? Bahkan siapa mereka? Orang-orang yang disebut oleh Rasul sebagai wali Allah. Siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab 2 hal ini. Maka panjenengan 2 hal ini tadi kami sampaikan, minimal niatnya 2 hal dalam ngaji. 1, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut humul mutahabuna fillah wal mutajalisuna fi. Mereka adalah orang-orang yang saling mengasihi, menghormati, bersilaturahim, seduluran karena Allah Subhanahu wa taala. Saling seduluran, bersilaturahim, berteman, kekancan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wal mutajalisuna fi, dan mereka orang-orang yang saling duduk bermajlis nuntut ilmu, ngaji karena Allah Subhanahu wa taala. 2 hal ini minimal panjenengan gadah niat. Dalam ngaos napa mawon ngaji setelah ini
nanti malam barangkali wonten masjid musola panjenengan semuanya ada kajian, ada pengajian rutin ba'da maghrib atau mungkin ba'da subuh atau mungkin ahad-ahad pagi yang lainnya, niatkan itu bahwa saya datang, saya bersilaturahim untuk bisa bertemu, bermajlis bersama dengan saudara-saudara kita, dengan saudara-saudara seiman, apalagi kita satu di bawah Muhammadiyah. Mugi-mugi dengan dua niat ini kita semuanya akan mendapatkan nikmat 5 kenikmatan di atas tadi. Amin ya robbal alamin. Nopo mawon angger arep diulang-ulang nih ben boten kelalen. Nopo mawon? 1 kursi, 2 berseri-seri, 3 tidak khawatir, 4 tidak takut, 5 disebut sebagai wali Allah. Alhamdulillah kayaknya daya ingatnya istimewa niki orang-orang Medan nggih. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi nanti 5 hal ini tidak lupa sampai rumah. Nggih, sampai rumah bareng ngitung duit boten lalen. Amin. 11 punjul 11. Bun mawon cekak. Kemudian terkait dengan lonceng. Terus niku nggih yang pertama ya, oleh-oleh yang pertama itu ya. Niku nggih, terus siap kita ngaji, niatkan minimal 2 hal itu. Insya Allah ngaji kula panjenengan punya harapan baik sehingga menjadi semangat. Ya, siap semangat? Siap semangat ngaji? Wah, kayak orasi. Ya, 2 terkait dengan MBG. Wah, alhamdulillah para bapak, para ibu sekalian rahimakumullah, ternyata ini program pemerintah atau programnya Presiden Prabowo, ya, makan bergizi gratis. Ternyata para bapak, para ibu sekalian rahimakumullah, makan bergizi gratis ini Muhammadiyah melirik kesempatan itu bukan hanya sekedar bahwa proyek ini memiliki napa niku hasil income pemasukan, tapi Muhammadiyah melirik bahwa MBG ini niat baik dari pemerintah ingin memberikan gizi terbaik kepada generasi-generasi, kepada anak-anak kita yang sekarang berada di sekolah mereka masing-masing. Karena MBG ini untuk anak sekolah nih, STK, PAUD, mulai dari PAUD ya, PAUD, TK, SD atau MI, kemudian SMP atau MTS, kemudian SMA sama SMA atau SLTA, tingkat SLTA. Untuk mereka anak-anak kita, para generasi-generasi penerus yang ada di Indonesia ini, para generasi-generasi penerus kita ini, ternyata pemerintah memberikan perhatian bahwa mereka para generasi harus punya gizi yang baik. Agar apa? 1, berpikir dengan baik. Kemudian 2, kuat sehat badannya. Bergizi kan dari sini kuat. Agar kita semuanya kuat. Apalagi kita umat Islam harus kuat. Padahal Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan itu sebagai umatnya Rasulullah SAW ternyata dulu pernah dikatakan sebagai atau dianggap umat yang lebih lemah, dan itu yang mengatakan adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa menika riyen
dulu pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahwa umatmu itu wahai Muhammad lebih lemah daripada umatku. Okay. Umatmu itu wahai Muhammad lebih lemah daripada umatku. Nabi Musa berkata seperti itu. Kapan? Saat Isra Mi'raj. Saat Isra Mi'raj. Mi'raj naik. Nabi Muhammad melakukan Mi'raj, naik kemudian mendapatkan kewajiban sholat berapa? 50 waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima apa yang menjadi kewajiban syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala, diterima 50 waktu itu. Kemudian Rasul turun kepanggih kalian Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa di situ mengatakan nopo, ya Muhammad, laqad rawattu bani Israil qaumi ala adna min hada. Wahai Muhammad, kaumku Bani Israil, kata Musa, kaumku ini mendapatkan syariat yang lebih ringan daripada itu. Yang lebih ringan daripada itu. Fadha'ufu wa taraku. Tapi umatku itu lemah dan akhirnya syariat itu ditinggalkan. Tidak kuat. Fa ummatuka, kata Nabi Yunus, fa ummatuka, dan umatmu itu wahai Muhammad, az'afu ajsadan wa quluban wa absaran wa asma'an. Sementara umatmu itu wahai Muhammad, kula panjenengan umate Muhammad. Ada yang bukan umatnya Nabi Muhammad? Mboten enten nggih? Apalagi niki Muhammadiyah. Oh, umatnya Nabi Muhammad. Kita semuanya umatnya Nabi Muhammad, dan ternyata disampaikan Nabi Musa menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ummatuka az'afu ajsadan wa quluban wa absaran wa asma'an. Umatmu itu lebih lemah daripada umatku, baik dari sisi badannya lebih lemah, baik dari sisi hatinya lebih lemah, gampang bolak-balik, wa absaran, matanya juga lemah. Umur 42 sudah pakai kacamata. Ngaji pinten lembar? Maos Quran biasanya pinten lembar, Bu? Pak? Selembar pun sepet. Nggih. Pun cepet. Mantuk. Ngaji pada maghrib atau sekarang mungkin ahad pagi, setengah jam atau bahkan mungkin 1 jam kalau tidak dibarengi dengan launching ini, mungkin 1 jam di Kumawon sudah kali ngantuk. Maos Quran lipati pun sepet dan lain sebagainya. Absaron dikatakan oleh Nabi Musa lemah dari sisi penglihatan. Wa asma'an, lemah pula dari sisi pendengaran. Farji fal yukhaffif anka rabbuk, kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad. Sekarang ayo kembalilah, naik lagi, fal yukhaffif anka rabbuk, dan mintalah keringanan kepada Rabbmu. Yang tadinya 50 menjadi 5 waktu. 50 menika mesti berat, 5 waktu berat juga. Padahal pinten niku diskon pinten persen? Berarti dari 50 ke 5 ya dikurangi 45, telah persennya diskon berapa persen? Itu 90-an nggih. 95%. Nggih. Diskon gede-gedean dari 50 sampai 5 waktu. Kalau 50 itu berat benar memper, tapi kalau 5 waktu itu benar masih berat, pancen lemah. Maka MBG ini mudah-mudahan membuat kita kuat, tidak lemah untuk melaksanakan 5 waktu, tidak berat, bahkan siap nambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, insya Allah.
sholat tahajud, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Para bapak, para ibu sekalian rahimakumullah. 11.20 seketik malih, satu riwayat lagi ini kula ringkas mawon, satu riwayat lagi. Riwayat ini terkait dengan tadi MDG itu perhatian kepada generasi-generasi kita, maka riwayat ini perlu kami sampaikan bahwa perhatian kula panjenengan, perhatian kita kepada anak-anak muda, para generasi-generasi muda, jangan sampai kita sepele terhadap perhatian itu. Kenapa? Karena riwayat yang akan kami bacakan ini menggambarkan bahwa dulu Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk perhatian pula kepada para generasi. Salah satunya, ada beberapa riwayat, tapi kami bacakan salah satunya saja. Riwayat ini datang dari Umar ibnul Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Tatkala Umar bin Khattab satu waktu sedang duduk-duduk bersama dengan sahabatnya seperti ini, sedang bermajlis, sedang bareng-bareng dengan sahabatnya. Wallahu a'lam banyak atau tidak disebutkan. Tapi saat itu kemudian Umar bin Khattab berkata para sahabat-sahabatnya ini, tamannau, wahai sahabat-sahabatku, wahai saudara-saudaraku, bercita-citalah kalian. Kon cita-cita. Saniki panjenengan kalau diminta untuk bercita-cita, cita-citanya nopo? Utangnya lunas. Utang gedung, utang material segera lunas niki dongane Pak Jumadi. Nggih. Selamat dunia akhirat, masya Allah, ini luar biasa. Ketika Umar bin Khattab meminta kepada sahabatnya untuk bercita-cita, tamannau, bercita-citalah kalian. Maka kemudian ada salah satu sahabat menjawab, ya Amirul Mukminin, atamanna law anna hadhihi dar mamlu'atun dhahaban unfiquhu fi sabilillah. Wahai Amirul Mukminin, saya punya cita-cita kalau rumah saya ini penuh dengan zahab, apa zahab? Emas. Kalau rumah saya ini penuh dengan emas, maka akan aku infakkan di jalan Allah. Wah, ini contoh bagus. Cita-cita mulia. Ya, insya Allah nanti yang ngutangi gedung MBG siap menginfakkan di jalan Allah. Mungkin-mungkin. Amin. Ya. Yang satu seperti itu. Ini cita-cita mulia. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, cita-cita mulia ini belum membuat Umar bin Khattab niku puas. Belum puas. Cita-cita mulia berupa uang. Seandainya dia bercita-cita, seandainya dia punya emas penuh serumahnya, lalu kemudian akan dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak cukup memuaskan Umar bin Khattab. Sehingga Umar bin Khattab kembali mengatakan kepada sahabatnya, tamannau, ayo kalian, mana lagi yang mau bercita-cita? Silahkan, siapa lagi yang bercita-cita? Ngacung lagi sahabat yang lainnya. Atamanna, wahai Umar, saya atamanna law anna hadhihi dar mamlu'atun lu'lu'an wa zabarjadan wa jauharan unfiquhu fi sabilillah. Wahai Umar, kalau saya, rumahku ini penuh dengan intan permata, sama wahai Umar, saya juga akan infakkan di jalan Allah. Mulia. Mulia bukan? Mulia.
Punya emas akan dia infakkan, punya intan permata akan dia infakkan. Tapi ternyata lagi-lagi Umar bin Khattab belum pula puas dengan cita-citanya sahabatnya tadi. Yang kedua, karena cita-cita hampir sama, yang satu punya emas akan diinfakkan, yang satu punya intan permata akan diinfakkan. Intinya kalau punya kekayaan, punya harta berlimpah akan diinfakkan di jalan Allah. Umar belum puas, sehingga yang ketiga kalinya Umar kemudian berkata, tamannau, bercita-citalah kalian. Ayo, siapa lagi? Baru dua, yang lain ayo bercita-cita. Sampai akhirnya sahabat mengatakan, mana dria Amirul Mukminin, kan sudah tidak tahu lagi wahai Amirul Mukminin harus bercita-cita apa. Dua cita-cita ini sudah mulia, luar biasa mulia sekali. Kami harus bercita-cita apa lagi yang lebih hebat daripada cita-cita ini. Maka kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini berkata, Ataman, adapun saya bercita-cita, lau anna hadhihi dar mamlu'atun rijalun mislu Abi Ubaidah ibnul Jarrah. Cita-citanya Umar, kepinginnya Umar tidak hanya kemudian ada kekayaan dan itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada harta dan itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta itu penting, dana itu juga penting, tapi tidak kalah pentingnya adalah Umar bercita-cita, seandainya rumah saya itu penuh dengan sosok seorang generasi seperti halnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Pelajaran pertama yang disebut oleh Umar Abu Ubaidah ibnul Jarrah niku salah satu sahabat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW asrul mubassirin bil jannah, dia langsung masuk ke dalam surga. Dua, Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu punya kesehatan yang prima, otak yang istimewa, sehat badannya, kuat badannya, sehingga beberapa kesempatan Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini ditunjuk untuk menjadi panglima perang. Karena otaknya, karena badannya, kesehatannya luar biasa. MBG itu dalam rangka ini, kemudian yang kedua, Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu adalah sahabat yang sangat jujur, amanah. Bahkan lakop niku apa? Panggilan atau julukan. Bahkan julukannya Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu hampir mirip dengan julukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Julukan Rasul napa? Al-Amin. Abu Ubaidah ibnul Jarrah niku julukannya Aminu hadhil ummah, orang yang dapat dipercaya pada umat ini. Saking amanahnya dia, saking jujurnya dia, sampai disebut sebagai Aminu hadhil ummah. Tapi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita tidak akan membahas panjang lebar terkait dengan Abu Ubaidah ibnul Jarrah, tapi yang kita garis bawahi bahwa Umar ibnul Khattab tidak hanya perhatian terkait dengan dana kekayaan yang kemudian diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi perhatian dari Umar ibnul Khattab adalah generasi, bagaimana beliau bercita-cita bahwa rumahnya itu penuh dengan generasi-generasi hebat seperti halnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah yang jujur, yang cerdas, yang kuat.
Terus panjenengan silahkan hari ini mungkin sudah memiliki gedung ini, gedung itu, kekayaan ini, kekayaan itu, dana insya Allah urunan-urunan mesti akan terkumpul. Tapi setelah terkumpulnya dana dari urunan panjenengan semuanya, kita harus punya ikhtiar, cita-cita bahwa merden saya bercita-cita merden ini penuh dengan laki-laki, seseorang seperti halnya Abu Ubaidah, atau mungkin seperti halnya Umar bin Khattab, atau seperti halnya kesepuan yang istimewa itu Mbah Hizbullah. Saya bercita-cita bahwa merden ini akan penuh, akan banyak generasi-generasi muda yang tumbuh seperti hanya Mbah Hizbullah. Ini cita-cita luar biasa sebagaimana cita-citanya Umar bin Khattab. Jam 11.30 pas alhamdulillah setengah 12 selesai satu tadi terkait dengan pengajian Ahad pagi. Motivasi kula panjenengan pripun? Kita nanti orang-orang itu akan mendapatkan 5 kebahagiaan. Napa mawon kebahagiaannya? 1 2 3 4 5 kenapal mugi-mugi awet apale. Kemudian yang kedua terkait dengan launching SPPG MBG ini atau MBM ini, mudah-mudahan ini ikhtiar, upaya dan andil dari Muhammadiyah Merden ini untuk mencetak generasi-generasi istimewa yang otaknya cerdas, yang badannya kuat dan memiliki hati yang baik, yang jujur. Mekatan mudah-mudahan bermanfaat. 2 hal, pantun apa mboten? Pantunnya apa ya? Para pejuang MBG telah berjuang keras. Saya mboten kula mboten saged pantun, nggih mboten saged pantun. Cekap nggih seperti itu. Dan mboten saged pantun, wonten mawon para pejuang MBG telah berjuang keras, tentu capek. Pun kata niku nggih pantune. Makaten mudah-mudahan bermanfaat. Kula dunya mohon maaf sekali, masih muda, masih banyak salahnya, masih banyak khilafnya. Ucapannya kadang-kadang keliru. Wau ping pinten kula mengucapkan salah nggih. Pak Camat niku salah, kula nyebutaken salah. Kemudian Ahad pagi niku 2 kali saya menyebutkan Ahad pagi. Pangapunten atas segala khilaf, salah, tutur kata yang kurang berkenan dan akhlak adab mungkin kurang berkenan pula. Mari para bapak, para ibu sekalian, kita akhiri pengajian Ahad pagi pada kesempatan kali ini dengan kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk berbuat baik, untuk berbuat yang istimewa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridho kepada kita semuanya dan kita terbebas dari siksa dan nerakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Makatan kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara pada hari ini telah berjalan dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Sampailah kita di acara penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Saya Ismunanda dan rekan saya Jasmine Abian Pembaca pamit undur diri. Atas segala salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.